Ya, tentunya pertandingan pada malam hari ini antara Timnas Garuda melawan Cina adalah pertandingan yang sangat dinantikan tentunya untuk seluruh pecinta sepak bola, terutama untuk masyarakat Indonesia. Dan kita ketahui pemirsa bahwa pertandingan pada malam hari ini akan terselenggara di Qingdao, Cina. Kita pertama akan langsung menyapa, sudah ada pecinta sepak bola sekaligus juga mahasiswi yang berada di Cina. Sudah ada Mbak Nuratika Rosidin yang berada di stadion. Mbak Tika, seperti apa? Boleh diceritakan suasana di sana menjelang pertandingan yang akan berlangsung dan bagaimana antusiasme para supporter Indonesia tentunya jelang pertandingan? Silakan. Gimana Kak? Gimana Kak? Suaranya Kak begitu jelas Kak, sorry. Oke, bagaimana suasana di sana Mbak? Kompas TV Pak. Kompas TV. Oke, kita melihat tentunya pemirsa saat ini suasana terkini dari mahasiswi Indonesia yang tentunya berada di Cina. Tampaknya ini sudah ramai sekali dengan supporter dari Timnas Garuda, supporter Indonesia yang menantikan jelang kick off. Dan tentunya kita juga sudah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Gita Suwondo bergabung secara virtual. Bung Gita, selamat malam. Selamat malam, Agita. Baik, Bung Gita, ini pertandingan yang sangat kita nanti-nantikan, sangat mendebarkan tentunya. Tapi sebenarnya seberapa krusial pertandingan ini untuk Indonesia, Bung? Mengingat Indonesia saat ini di peringkat 5 saat ini di grup C, Bung. Ya, sangat krusial ya sebenarnya. Walaupun kita konsisten belum pernah kalah, tapi kita juga belum pernah menang. Ini yang membuat kita ada di peringkat kelima karena dengan format 3 angka untuk kemenangan, 1 angka untuk draw itu hasil 3 kali draw itu sangat sangat merugikan, apalagi di pertandingan terakhir kemarin di tengah ambang kemenangan kita harus bermain imbang. Intinya adalah kita harus memenangkan laga kali ini. Ditambah tadi kalau lihat beritanya adalah 7 pemain kita riskan untuk terkena kartu kuning kedua sehingga mungkin absen dalam pertandingan melawan Jepang nantinya jika terkena lagi. Ini kenapa kita harus memenangkan laga ini. Ada ataupun tidak ada 7 pemain itu mungkin lawan Jepang akan sangat berat sehingga mau tidak mau 3 poin pertama harus kita dapatkan di pertandingan kali ini. Dan kebetulan Cina kan sedang tidak baik-baik saja walaupun di dunia sepak bola balik-balik lagi ya, pertandingan keempat biasanya atau kelima biasanya menjadi titik balik sebuah tim yang lagi terpuruk. Mudah-mudahan Cina itu bangkitnya di pertandingan kelima, bukan di pertandingan keempat ya jadinya. Kita mengharapkan demikian ya, tapi memang banyak yang mengatakan bahwa Cina saat ini tengah dalam posisi goyah, bahkan disebutkan sejumlah sumber bahwa pelatihnya ini terancam dipecat jika kalah dari Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana Bung melihat kekuatan dari Cina sendiri dan mungkin sejarah juga ya bahwa Indonesia waktu itu juga mungkin pernah bertemu dengan Cina. Seperti apa kekuatan Cina ini? Cina sih sedang menurun ya kekuatan sepak bolanya baik di level klub maupun level tim, apalagi level tim nasional mereka. Mereka memang pernah lolos ke Piala Dunia tahun 2002, tapi kemarin kan pada saat Piala Asia digelar di Qatar mereka gugur di putaran pertama, sedangkan kita masuk ke babak 16 besar. Yang jadi persoalan adalah sebenarnya Cina ini terlepas mereka melawan Jepang kalah 0-7 karena saya pikir levelnya Jepang sangat berbeda dengan 5 tim yang lain, tapi berhadapan dengan Australia, berhadapan dengan Saudi Arabia yang pernah kita tahan imbang, mereka sebenarnya cukup menekan. Mereka punya kemampuan untuk pressing ketat di tengah, di belakang dari awal, mereka pressing tinggi ke depan sehingga merepotkan Australia dan juga Arab Saudi. Mereka unggul terlebih dahulu, cuman persoalannya adalah setelah menit ke-70 grip mereka itu lepas. Mereka seperti kehilangan stamina, kehilangan grip atas pertandingan sehingga kemudian disusul oleh Australia maupun Arab Saudi. Ini kesempatan kita sebenarnya, asal Shin Tae-yong dan anak asuhnya Shin Tae-yong ini mampu bermain 90 menit seperti halnya pada saat kita menghadapi Arab Saudi di babak pertama, di 35 menit pertama, saya pikir persoalan ini akan selesai, 3 poin akan kita dapat. Kenapa? Memanfaatkan momentum di mana Cina itu menurun penampilannya, kita bisa ngegas di akhir-akhir pertandingan. Ini yang kenapa kita harus bermain konsisten selama 90 menit. Oke, jika tadi Bung Gita mengatakan performa kita ini memang cenderung stabil ya, tapi kan seperti tadi dikatakan Bung Gita, Indonesia ini belum pernah menang, bahkan belum pernah kalah juga selama 3 pertandingan terakhir. Bagaimana ini Bung melihatnya? Nah, saya sih pikir tidak ada terlalu persoalan yang signifikan di jantung pertahanan kita ya. 3 center back kita siapapun yang dipasang bermain cukup baik, bahkan kemarin Jordi Amat juga
dia lumayan untuk ukuran Jordi Amat, tidak jarang membuat blunder. Penjaga gawang kita juga luar biasa. 9 save melawan Arab Saudi, 9 save melawan Australia, kemarin melawan Bahrain ada 5 save. Jadi 23 penyelamatan yang sudah dilakukannya, yang terbanyak dari semua penjaga gawang yang ada di grup C ini. Persoalannya kita adalah kita itu tidak lethal di depan. Kita tidak mampu menyelesaikan setiap peluang menjadi gol. Kita bukan tim yang punya kemampuan untuk killing the game. Kemarin terlepas dari wasit juga dianggap tidak fair terhadap kita, tapi seharusnya kita bisa mencetak gol ketiga. Kita punya peluang untuk mencetak gol ketiga bahkan keempat. Jika itu berhasil, kita akan selamat dari hasil imbang. Kenapa? Karena itu juga yang dilakukan oleh Jepang terhadap Bahrain pada saat bermain di Bahrain kan. Mereka unggul 3 gol, Bahrain juga menekan di akhir, mereka mencetak gol keempat dan gol kelima di masa injury time sehingga mereka kemudian memenangkan laga. Jadi artinya adalah sebuah tim yang punya kemampuan untuk killing the game bisa menyelamatkan mereka untuk mendapatkan 3 poin. Ini yang belum kita punya sampai dengan pertandingan ketiga. Kalau kita kilas balik pada saat pertandingan Indonesia kontra Bahrain, ini hasil imbang yang diperoleh dari pertandingan Indonesia kontra Bahrain kemarin, apalagi ada isu juga dijahili begitu ya oleh wasit, dicurangi oleh wasit. Ini seberapa berpengaruhnya ini Bung terhadap mentalitas timnas kita? Kalau saya dengar omongannya anak-anak timnas, terutama Kapten J. Izzes, bahwa dia mengatakan bahwa hasil apapun yang terjadi di sepak bola itu bisa terjadi kapanpun. Jadi mereka unggul, mereka seperti akan memenangkan laga, tapi kemudian ditahan imbang, itu sering terjadi dimanapun. Kemudian wasit menambah jam waktu itu kan menurut koridor peraturan FIFA diperbolehkan, walaupun memang agak aneh waktunya jauh sekali panjangnya. Tapi yang kita tidak boleh hilang adalah fokus kita terhadap pertandingan berikutnya. Itu yang dikatakan oleh Kapten J. Izzes, bahwa mereka harus fokus, mereka harus menatap pertandingan kali ini, memanfaatkan momentum di mana Cina belum mencatatkan 1 poin pun, itu yang paling penting. Oke. Sekarang mungkin kita bisa sebelum berbicara mengenai dari lini depan, tengah dan juga belakang begitu ya Bung, melihat dari komposisi tim sendiri, ini apakah kita bisa mengatakan ya ini adalah adu pemain naturalisasi Bung? Karena di Cina sendiri jika kita memantau ini ada 5 pemain naturalisasi juga. Bagaimana Bung melihatnya? Harus disebutnya seperti itu ya, tapi balik-balik lagi, pilihan pemain kita jauh lebih banyak dibandingkan para pemain China sendiri ya. Kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat line up yang sudah diturunkan untuk pertandingan kali ini oleh Shin Tae-yong, seperti Calvin Verdong, dia berperan sebagai center back, bukan back kiri lagi seperti halnya pertandingan melawan Bahrain, di mana siapa back kirinya? Shane Patinama yang kemarin ada di bangku cadangan. Kemudian Asnawi dimainkan sebagai back kanan, bukan Sandy Walsh lagi. Jadi pilihannya cukup terbuka bagi Shin Tae-yong. Kemudian Tom Hai yang digadang-gadang tidak punya kemampuan untuk menjaga fitnessnya selama 90 menit di bangku cadangan terlebih dahulu. Nathan Chow dan Ivar Jenner yang akan bermain di tengah. Nanti mungkin Tom Hai akan dimainkan seperti halnya melawan Australia di 25 menit terakhir. Kemudian Witan yang kemarin di bangku cadangan bermain di depan. Ragnar yang punya kekuatan fisik luar biasa tetap dimainkan, Rafael Struijk juga dimainkan. Ini artinya pilihannya banyak bagi Shin Tae-yong. Saya juga nggak terlalu tahu kekuatan sepak bola Cina apakah punya komposisi yang bisa membuat mereka bertukar-tukar pemain. Karena kalau dilihat dari pertandingan kedua dan ketiga berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia, mereka nyaris sama. Hanya saja mereka memang bisa ngegas di awal-awal. Ini yang harus kita waspadai. Oke. Berbicara mengenai strategi, kemudian skema, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pelatih atau berpengaruh sekali dari pelatih Shin Tae-yong. Ini skema seperti apa yang kemudian harus diimplementasikan pada saat kontra melawan Cina ini, Bung? Kira-kira? Saya ingat pertandingan pertama melawan Arab Saudi ya, 35 menit pertama tuh saya sampai bingung, ini tim nasional Indonesia atau tim dari Eropa ya, karena mainnya itu fluid sekali. Semua pemain saling berdekatan untuk menerima umpan-umpan passing-passing 1-2 dari rekan-rekannya. Kita unggul terlebih dahulu, tapi setelah 35 menit melawan Arab Saudi itu nyaris tidak pernah lagi kita bermain seperti itu. Babak kedua melawan Arab Saudi kita tertekan, 2 babak melawan Australia, terlepas dari 5 menit pertama kita punya 2 peluang, kita juga tertekan. Kemarin melawan Bahrain, terlepas dari wasit sering menghentikan pertandingan sehingga flow permainan kita tidak berkembang, kita juga tertekan ya. Walaupun kita unggul 2-1, tapi kita lebih banyak tertekan dari Bahrain. Artinya kita harus bermain seperti berhadapan dengan Arab Saudi di babak pertama, di 35 menit pertama. Itu yang harus dilakukan oleh pasukannya Shin Tae-yong, mengambil inisiatif awal. Oke, artinya bermain cukup menyerang ya, tidak menggunakan strategi defensif. Apakah seperti itu, Bung?
Jaga-jaga defensif ya, artinya balance antara menyerang dan defensif. Kenapa? Defensif kita kan cukup terjaga, artinya Ivar Jenner maupun Nathan Choaon punya kemampuan untuk membantu 3 center back dengan sangat bagus. Kenapa tidak Tom Haye dulu? Karena Tom Haye mungkin lebih menyerang dibandingkan dengan dua pemain ini. Dan balance di belakang itu akan terjaga. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyerang. Nah, itu yang belum terjadi dalam 3 pertandingan. Kita harus benar-benar menciptakan peluang demi peluang. Lawan Australia kita hanya punya 2 peluang di awal 5 menit pertama. Lawan Arab Saudi peluang kita banyak di babak pertama. Lawan Bahrain kemarin peluang kita hanya 2 dan dua-duanya menjadi gol. Jadi memang harus efektif. Kita harus lebih dari 2 peluang dan semua peluang harus dituntaskan menjadi gol. Artinya finishing kita yang benar-benar harus diperbaiki. Oke, kita sambil memantau Bung Gita dan juga pemirsa yang Anda saksikan ini di layar kaca juga adalah suasana terkini tepatnya di Stadion Qingdao Youth Football yang berada di Qingdao, Cina. Pemirsa, Anda bisa lihat bahwa ini adalah situasi yang tentunya cukup ramai ya, sudah cukup ramai karena kick off ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi bahkan kita sudah melihat juga dari rekan kita yang berada di Cina, Qingdao Cina, sudah ada tadi Nuratika atau Mbak Tika. Nah, kita bisa lihat pemirsa, antusiasme supporter Indonesia ini tampaknya cukup banyak ya. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali warga Indonesia atau WNI yang berada di Cina yang tentunya cukup antusias untuk menyaksikan laga Timnas Cina versus Timnas Indonesia yang kita ketahui ini merupakan pertandingan keempat di grup C, tepatnya pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya kita melihat situasi yang begitu riuh, tapi kembali lagi ke Bung Gita. Bung, jika berbicara mengenai skuad kita, tapi bagaimana kemudian melihat kekuatan dari Cina sendiri, dari sisi lini depan, tengah maupun lini belakang dari Cina? Mereka sejauh ini menciptakan 2 gol. Ke gawang Jepang mereka 0 gol, kemasukan 7. Kemudian mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi, kalah 1-3 dari Australia. Saya harus menggarisbawahi pertandingan melawan Australia. Itu barisan belakang mereka benar-benar bertahan dengan baik. Mereka bermain tinggi tapi sangat konsisten menjaga lawan. Australia di babak pertama nyaris tidak punya peluang untuk bisa menembus pertahanan dari China. Itu yang saya katakan bahwa China selalu bagus di 60 menit pertama, 70 menit pertama bahkan dalam 2 pertandingan terakhir mereka, tapi kemudian mereka benar-benar kehilangan momentum di 20 menit terakhir. Ini yang harus kita manfaatkan. Menjaga kemungkinan Cina untuk mengambil inisiatif serangan, tapi kemudian memukul mereka di akhir-akhir pertandingan. Kalau kita lihat kemarin kan Stroik juga banyak ya dikritik bahwa dia menghilang peluang, dia kehilangan bola, dia kehilangan peluang. Tapi kan dia saya pikir tipe striker bahwa dia punya 1 peluang, dia tuntaskan menjadi gol. Itu yang harus terus dilakukan oleh Stroik. Artinya dia harus mencari ruang kosong seperti kemarin pada saat dia menciptakan gol kedua kita ke gawang Bahrain. Dan rasa-rasanya harusnya bisa ya berhadapan dengan China yang saya pikir dari 5 lawan kita adalah lawan yang paling open spaces di belakang pada saat-saat tertentu. Oke, baik. Terima kasih Bung Gita Suwondo selaku pengamat sepak bola. Kita akan nantikan bagaimana laga yang sangat seru pada malam hari ini dan tentunya berharap Indonesia ini bisa memetik kemenangan pada laga kali ini. Terima kasih Bung Gita sekali lagi. Sama-sama.